Di mana letak kebatilannya? Pada 5 poin. Yang pertama, dia menambahkan rukun iman, wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir. Yang kedua, kata dia, hak menjadi khalifah itu hanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu perampok. Maka dia sebut Abu Bakar laknatullah alaih. Imam Ali tak salah sedikit pun. Kasus pada Syiah itu mirip dengan Kristen. Mereka mencomot Sayyidina Al-Hasan, mencomot Sayyidina Al-Husain. Imam Hasan dan Husain tak pernah mengajarkan itu. Ini jangan hati-hati masalah ini. Ustaz Abdul Somad itu anti ahlil bait. Nah, buka buku saya tulis hadis, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain pemimpin kedua pemuda penghuni surga. Tapi tidak mengimamkannya lalu mengkafirkan para sahabat. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, dia mengatakan Quran ini palsu karena sudah di otak-atik Utsman. Yang keempat, mereka menghalalkan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau ada Syiah di sini, dia pura-pura membaur, macam bunglon. Di tempat coklat dia coklat, hijau dia hijau. Kalau ditanya, kamu Syiah apa Sunnah? Saya ahlu Sunnah. NU apa Muhammadiyah? Dia tengok banyak NU, saya NU. Ini namanya taqiyah. Makanya sulit berdebat dengan Syiah. Tak sama dengan Kristen. Dia bunglon. 2. Freemasonry, Illuminati telah menargetkan 2025 melenyapkan Indonesia dan Afghanistan. Apa yang harus kita persiapkan Pak Ustaz? Iman yang kuat, badan yang sehat, persatuan yang kokoh. Iman kuat, ngaji. Badan kuat, latihan. Nih, ikuti latihan kelas Aikido. Yang tak mau ikut impor, latihan memanah, latihan berkuda di pondok pesantren Okura, latihan silat, ikut silat, tapi silat yang murni gerakan, jangan silat pakai jin. Ada namanya silat batin, pejamkan mata, bakar menyan, begitu disalam melumpek, bisa ke pokok kayu, namanya jurus monyet, babi ngepet. Jangan, itu pakai jin. Apa betul mereka telah menguasai sistem di seluruh dunia? Ya. Syekh Ali Jarishah, dosen di Madinah, mengatakan dalam bukunya, tahun 80-an orang Yahudi sudah menguasai PBB 60%. Apalagi sekarang. Makanya mereka ribut tentang yang ada di Papua. Dia ribut tentang masalah di Timor Leste, tapi tentang masalah Palestina diam, tak peduli. Kenapa? Karena mereka ini adalah kebanyakannya daripada Illuminati. Illuminati dengan Freemasonry itu Yahudi. Itu program kemanusiaan dibalut dengan human care, peduli kepada manusia, tapi isinya Yahudi. Apa betul virus yang beredar, flu burung, babi, imunisasi sengaja dibuat mereka untuk menghancurkan Islam? Ya. Dari zaman dulu Nabi sudah makan onta, sahabat makan onta, Imam Syafi'i makan onta. Tak ada mereka mati karena onta. Tiba-tiba sekarang muncul virus onta. Dari mana? Dimasukkan. Allah menyebut dalam Quran, yuhnikunal harsa wan nasal. Kalau Yahudi berkuasa, dia akan merusak dua. Yuhlikunal harsa wan nasal. Dia merusak tanaman dan keturunan. Setelah diteliti, maaf, dibuka itu pembalut, ternyata isinya bukan kapas, tapi kertas. Kertas itu dari kayu, bubur, pulp and paper. Ternyata sebagiannya dari kertas, sebagiannya dari bubur. Itu yang menyebabkan kanker serviks, kanker rahim, kista, menyebabkan orang tak bisa punya anak. Anak kecil pakai pampers berpengaruh kepada impoten.
LGBT, dan penyakit macam-macam lainnya. Anak-anak dulu sampai SD tak bercelana. Anak sekarang diikat, akhirnya tak normal. Saya kena terlalu banyak diikat pampers, sudah besar tak hidup lagi. Nah, ini. Oleh sebab itu maka ini semua teman-teman, yuhlikunal harta wan nasal. Mereka itu merusak keturunan. Berapa banyak perempuan ancaman-ancaman. Mereka menguasai IT, teknologi. Maka anak-anak umat Islam yang kuliah di fakultas teknologi, di fakultas kedokteran, di fakultas medis, yang mengkaji sains, terus kata Syekh dari yang membuat IIU, International Islamic University, nah itu kata dia, Islam ini akan bangkit kalau dikombinasikan antara agama dengan sains. Yang menekuni bidang kedokteran terus belajar, yang paham sains teknologi terus belajar. Nanti Islam ini akan bangkit dengan anak-anak muda yang semangat. Adapun orang tuanya, motivasi anak-anak kita belajar agama dan umum. 3. WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, adalah di antara salah satu bentukan untuk menguasai pasar formasi di dunia, ya. Itu bukan isapan jempol, itu bukan isu. Dari banyaknya obat yang masuk ke kita, berapa yang sudah dapat label halal? Berapa yang terjamin tidak merusak? Berapa? Itu masih perlu penelitian yang luar biasa, dan Ustadz tidak bisa menetapkan halal haram. Untuk menetapkan hukum lipstik saja Ustadz tak bisa. Lalu kerjasama sama siapa? Ustadz bekerja sama dengan BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Pak Ustadz, ternyata lipstik ini warnanya cerah, berkilau, tahan karena pakai lemak babi. Baru Ustadz menetapkan lipstik ini haram. Yang memoleskannya babi. Ada kandungan. Ini bolu. Kenapa kembang? Rupanya pengembangnya pakai tuak. Tuak itu khamar. Maka Ustadz tak tahu ada tuak di dalam. Kalau dikasih makan Ustadz, Allahumma barik lana, yummy. Diperiksa sama dokter, diambil sampelnya, ditengok, nampaknya si Manung Khalid sedang buat tuak. Tuak ini haram. Oleh sebab itu, maka di kantor MUI provinsi itu kerjasama Komisi Fatwa bekerjasama dengan BPOM. Ustadz menambah masalah. Kami ini di rumah sudah banyak masalah, Pak Ustadz. Kami ingin ke masjid supaya hilang masalah. Malah datang masalah primasondri, WHO. Orang yang tidak mau masalah berarti dia tidak hidup di dunia. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum sampai masanya, tengok pas ada orang mati ikut. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah yang kita selesaikan. Adapun masalah medis, kedokteran, anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian serius belajar. Siapa yang bisa menguploadkan video Ustadz Somad, dipotong, dibuat transkripnya, itu orang yang paham IT. Siapa yang bisa nanti menetapkan pampers ini berbahaya, ini virusnya mengandung HIV, ini. Itu anak-anak kita yang belajar agama, tapi juga paham medis. Makanya masukkan ke boarding school, Islamic school, full day. Dia belajar agama. Saya bukan menyuruh anak bapak ibu semuanya jadi ustaz. Hatinya Makkah, otaknya Jerman, kata Habibie. Ini yang kita perlukan ke depan. Masukkan dia ke MDA. Ini MDA sudah gratis. Bagi yang ada membantu, masukkan. Belajar ngaji. Hafal dia Quran. Dapatnya beasiswa dari ITB. Dapat beasiswa dari UI. Pulang dia ke Pekanbaru. Fisikanya mantap. Biologinya mantap. Tapi Quran hadisnya juga mantap. Inilah yang akan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum dia menyelesaikan, kita telan aja lah masalah ini dulu sementara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita malam ini. Buah dari pengajian ini satu. Apa itu? Amal. Kalau rajin ngaji tak beramal,
gagal. Ikutilah pengajian yang melembutkan hati, mudah beramal. Ikutilah pengajian yang membuat kita sesudah mengaji makin sayang pada saudara. Kepada orang kafir tegas, kepada saudara jelas. Jangan kepada saudara keras, kepada kafir mesra. Itu bukan orang Islam.